Semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manual manusia super. Kita masuk di part 47. Di awal video ini, keesokan harinya di dekat home base klub YSM, di mana ada sebuah tanah lapang. Terlihat Semon yang tengah mengobrol dengan para pekerja kulit bangunan di sana. Tuan, apa cuma satu rumah saja? Semon pun membalas, ya, dan sisanya cukup siapkan lahan dan bawakan aku bahan bangunan untuk membangun 4 rumah lagi. Mendengar hal itu, si mangkuli bangunan, sebut saja Usep, menimpali. Oh, apa Anda sudah punya rencana ya? Semon pun kini mengingat seorang underholder yang berspesialisasi mengkopi sebuah objek, lalu menuturkan, ya, setelah kita punya model dan materialnya, kita sudah punya seorang yang bisa membuat replikanya dalam sekejap dengan superpowernya. Tentunya, perkataan Semon membuat Mang Usep terkagum dengannya. Wow, itu superpower yang luar biasa. Semon pun tersenyum menuturkan, ya, jadi buatlah rumah pertama untuk dijadikan model dengan sangat baik. Dan kalian perlu membuatnya dengan cepat ya. Sambil menunjukkan otot kulinya, Mang Usep tersenyum membalas, itu keahlian kami. Kami akan menyelesaikan rumahnya seperti yang Anda minta dalam waktu 1 bulan. Mendengar hal itu, Semon pun yang agak terkejut dengan waktu yang ia katakan, menimpali. Wow, cepat itu? Mang Usep pun kini melirik ke arah rekan-rekannya yang tengah berpose sembari menjelaskan, hahaha, kami semua punya superpower yang berhubungan dengan konstruksi, hampir mirip seperti X-Men. Semon pun yang merasa tertarik dengannya berkata, oh, jadi kalau kalian bisa mengisi ulang aura kalian, apakah waktu pembangunannya bisa menjadi lebih cepat? Mang Usep pun menimpali, apa? Isi ulang aura? Ya, itu berarti kami bisa memakai lebih banyak kekuatan kami. Jadi mungkin kalau bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan sampai setengahnya. Tentunya, perkataan Mang Usep membuat Semon terpikirkan sebuah rencana. Dan ia pun seketika berteriak, kalau begitu, mari kita bangun sebuah villa dalam waktu 2 minggu. Yudah! Wow! Beberapa saat kemudian, dikala pembangunannya tengah berjalan, Semon membawa semua playernya ke sana. Namun Cho Seung Ho yang berada di sampingnya terlihat kebingungan karena cuma dirinya saja yang berada di samping Semon, sedangkan player lain berada di hadapannya. Semuanya, kalian sudah berusaha keras untuk hidup di pedesaan selama ini. Sekarang, setiap player dari klub kita akan tinggal di villa mewah seluas 50 pyong. Tentunya, satu orang, kalian bisa membawa keluarga kalian ataupun tinggal sendirian. Kami juga akan membangun toserba di clubhouse. Tentunya, perkataan Semonyo membuat para playernya terkejut bukan main. Mereka tidak menduga jika Semonyo akan membangunkan sebuah fasilitas mewah untuk mereka. Wah, ini gila. Jadi, kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu 1 jam untuk pergi ke toserba lagi. Kalau busnya telat, bahkan bisa mencapai waktu 2 jam. Namun, para player itu kembali dikejutkan ketika Semon melanjutkan. Bukan cuma itu, kami juga akan membuatkan tim manajemen player yang terpisah bersama dengan asisten rumah tangga dan manajer fasilitas. Mendengar hal itu, seketika itu juga mereka semua bersorak kegirangan. Wah, apa ini beneran? Gila, pemilik klub kita sudah gila. Semuanya, dia adalah dewa. Melihat respon mereka, Semon pun tersenyum berpikir, biarkan mereka bergembira dulu untuk sementara. Namun di saat Semonyo berpikir seperti itu, Cho Seung yang dirangkulnya bertanya padanya, permisi, pemilik klub, itu semua bagus, tapi kenapa aku? Namun, sebelum Cho Seung bisa menyelesaikan kalimatnya, Semon memakaikan topi yang ia punya kepada Cho Seung sembari menuturkan, semuanya, dengarkan baik-baik. Cho Seung di depan sini sudah memutuskan untuk membantu pembangunan
Soal bangunan-bangunan tersebut, orang-orang dengan superpower yang berkaitan dengan konstruksi juga sudah setuju untuk membantu. Mereka bilang, mereka bisa membangun bangunannya lebih cepat. Kalau kau bisa mensulang aura mereka. Semuanya, silahkan beri tepuk tangan kepada Sengho kita. Meskipun saat itu Sengho terkejut bukan main. Ia tak bisa berkutik ketika rekan-rekannya telah bertepuk tangan untuknya. Lalu dengan mata dosnya, Semon melirik ke arah Sengho, lalu berkata, "Sekarang, ayo kita semua bekerja keras selama 2 minggu ke depan." Dengan wajah paniknya, Sengho membalas, "Tidak, tapi bagaimana dengan liganya? Aku juga akan anggota awal." Semon pun menimpali, kendaraan pribadi akan disediakan. Kau bebas memilih, mobil sport juga sudah siap. Meski begitu, Sengho yang masih merasa enggan membalas, "Pemilik klub, semua ini terlalu berlebihan." Namun, rasa enggannya seketika berubah ketika Semon melanjutkan. "Penthouse di lantai paling atas villa, satu-satunya yang memakai duplex. Gajimu 2 kali lipat." Seketika itu juga, Sengho merubah sikapnya. Ia begitu menggebu-gebu setelah mendengar apa yang akan ia dapatkan. "Aku, Sengho, sang pangeran kurir, tidak ingin berhenti untuk sekadar menjadi pangeran, raja konstruksi. Mulai sekarang, tolong manggil aku Sengho, sang raja konstruksi." Kemudian, setelah berita bahwa Sengho akan berhenti bermain di liga untuk sementara waktu dan membangun akomodasi para player diunggah di media sosial resmi YSM, sebuah protes muncul di papan buletin penggemar YSM. Saat ini, YSM mampu mempertahankan posisi teratas di KB1. Namun alasan mengapa mereka protes adalah karena pertandingan liga menjadi membosankan dengan meninggalkan Sengho di sana, yang merupakan inti dari strategi mereka dan yang membuat permainan menjadi menyenangkan. Akan tetapi, opini publik yang diliputi dengan amarah kini berbalik hanya dalam beberapa hari. Tak ada alasan khusus untuk itu. Itu hanya berkat senjata rahasia YSM. Pietro Anelli yang berpartisipasi ke dalam pertandingan berhasil dengan mudah mensolo Alkil, klub yang dilawannya. Sisi wawancara, MVP pun menjadi sorotan ketika ia mengatakan tujuannya adalah memenangkan kejuaraan dunia. Tak hanya netizen, tim-tim bergengsi dunia pun mulai merespon perkataan tersebut. Sang coach Gopin dari Paris Lumiere, Pietro Anelli, kepingan puzzle terakhir mereka, rencana pembentukan skuadron Nathan Cich Pietro oleh Moro Brothers bersaudara. LA Warriors menunjukkan ketertarikan terhadap Pietro. Mereka berkata mereka pacar merekrutnya. Beberapa hari setelahnya, di atas gedung Clubhouse YSM, terlihat Semon yang tengah mengobrol dengan Neng Pietro. "Woi, kenapa kau membuang ponsel yang baru saja kubelikan untukmu?" Neng Pietro pun membalas, "Itu mengeluarkan bunyi seharian, berisik banget. Kalau kau butuh sesuatu, hubungi saja Nayon." Mendengar hal itu, Semon pun yang merasa aneh bertanya, "Nayon, apa kalian berdua sangat dekat?" Neng Pietro membalas, "Dia datang padaku sambil mengobrol di sampingku ketika aku sedang memandangi langit. Dia satu-satunya manusia yang berinteraksi denganku selain dirimu dan berhenti memberikanku pekerjaan yang menyebalkan. Aku bahkan tidak menunjukkan sesuatu yang hebat. Jadi, apa-apaan semua keributan ini?" Belum lama ini, aku bahkan mendapat panggilan dari Italia untuk bermain di timnas mereka. Aku berutang padamu, jadi aku mengikuti perintahmu. Tapi, kalau kau terus membuatku terganggu, aku akan keluar dari semua ini dan menghilang. Mendengar hal itu, Semon pun menimpali, "Sebaiknya kau itu naturalisasi saja dan bermain untuk timnas Korea. Dengan begitu, aku akan bertanggung jawab dan memastikan tidak ada yang bisa mengganggumu." Dengan datarnya, Neng Pietro berkata, gitu ya." Dengan canggungnya, Semon berkata, "Haha, kau mau naturalisasi kan? Iya kan?"
Sementara itu, di lapangan berlatih, terlihat Yeonbyo yang tengah melatih tubuhnya. 10.000 kali terbasar lagi. Namun, latihannya terhenti ketika ia mendengar suara Samon di belakangnya. Yeonbyo, apa kau sedang berlatih? Yeonbyo pun memalingkan wajahnya. Dengan agak terkejut, ia membalas, pemilik klub. Samon pun menimpali. Sudah ku bilang, panggil aku Hyung. Kau kelihatan buruk. Apa semua baik-baik saja? Dengan wajah sedihnya, Yeonbyo berkata, seperti yang Anda tahu, saya. Mendengar hal itu, Samon pun langsung menyelanya. Jadi, kau sudah tahu ya? Yeonbyo pun kini mendekat ke arah Samon, menuturkan, iya, aku mendengar Anda akan menaruhku di bursa transfer. Samon pun menjawab, iya, itu benar. Mendengar hal itu, Yeonbyo kini tertunduk, menuturkan, awalnya aku marah dan sedih. Rasanya seperti dikhianati. Aku tidak menyangka akan dikeluarkan dari tim utama. Semua orang benar-benar jauh lebih hebat daripada aku. Tapi Hyung, kalau aku punya satu kesempatan lagi. Namun, sebelum Yeonbyo menyelesaikan kalimatnya, semua langsung menyelanya. Kau tahu apa yang akan aku katakan, bukan? Mendengar hal itu, Yeonbyo pun membalas, iya, aku sudah tahu. Setelah melihat para pendatang baru, aku menyadari kekuranganku sendiri. Semakin aku mencoba untuk menyusul, rasanya malah jadi semakin berat. Menurut Hyung, kalau aku pindah, apa aku akan bisa bermain di tim utama lagi nantinya? Samon membalas, kenapa kau tanya itu? Itu tergantung dari apa yang kau lakukan. Yeonbyo menimpali, ayolah Hyung, setidaknya katakan itu dengan lebih halus. Samon pun kini menjelaskan, ya aku tidak pandai soal hal itu. Tetap saja kau sudah berhasil sampai ke timnas. Kau tidak dibesarkan untuk jatuh dalam seketika. Di saat Samon berdiri, Yeonbyo berkata, Hyung, aku mau tanya satu hal lagi. Samon pun membalas, ya baiklah, katakan saja. Yeonbyo menimpali, apa aku masih bisa berkembang lagi? Samon pun menekankan, ya memang sulit untuk mengharapkan perkembangan yang dahsyat darimu yang sekarang. Semuanya tergantung padamu. Mendengar hal itu, sesuai harapannya, Yeonbyo pun kini membalas, begitu ya. Sampai akhir, Anda tidak pernah bilang secara langsung bahwa aku tidak akan bisa bermain di tim utama setelah berada di sini selama 2 tahun. Sekarang, aku sudah mengerti. Anda selalu berbicara langsung ke intinya ketika seorang tidak akan bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau aku mengikuti apa yang Anda katakan, akan sulit bagi player sepertiku untuk berkembang. Tapi kalau aku terus bekerja keras seperti sekarang, aku masih bisa terus bersinar sebagai seorang player. Aku mengerti Hyung. Aku akan melakukan yang terbaik dan setidaknya menghasilkan uang yang cukup banyak. Aku akan bekerja sangat keras selama sisa musim ini dan menaikkan nilaiku lebih banyak lagi. Jadi, untuk yang terakhir kalinya, mari berjabat tangan, Hyung. Hari pun berlalu. Keesokan harinya, seorang streamer, Pretty Nari, kini telah memulai streamingnya. Nah, halo fans Ganari, Pretty Nari di sini. Sudah lama aku tidak melakukan siaran langsung outdoor. Alasan kenapa aku melakukan live streaming hari ini, jeng. Untuk menutup season ini adalah syuting promosi resmi untuk markas baru YSM. Yeay! Aku sangat berterima kasih karena mereka sudah membantu mencabut bandku sewaktu insiden di warnet dan bahkan menaikkan siaranku serta memberikanku sponsor. Dan di atas itu, kali ini aku diberikan kesempatan untuk membuat siaran resmi YSM untuk yang pertama kalinya. Aku berdiri pada kalian semua untuk menunjukkan segala sesuatu tentang YSM. Nantikan ya. Dengan begitu Nari pun kini berjalan-jalan di clubhouse YSM yang baru. Mungkin kalian tidak percaya ini, tapi player pertama yang kulihat adalah pilar YSM yang sudah ada sejak masa Hanjong Industries, player Roh Jungwon dan Namgung Jihon. Mendengar hal itu, di saat Nari mengarahkan kameranya ke arah mereka berdua, Roh Jungwon pun dan Jihon kini
menuturkan, halo, kami sudah dengar kalau kamu akan melakukan rekaman hari ini. Senang bertemu denganmu. Namun, tiba-tiba saja, Namung Ji-hoon yang sempat terdiam sunyi, kini berteriak kegirangan, bahkan memuncratkan botol minum yang dipegangnya. Nah, tentunya responnya mengejutkan Roh Jung-won, bahkan dari sendiri. Kemudian, dengan wajah begitu kagumnya, Namung Ji-hoon menatap Nari, menuturkan, senang bertemu denganmu, Pretty Nari. Aku sudah mengikutimu sejak saat subscribermu masih 20 dan selalu menontonmu tanpa melewatkan satu hari pun, meski hujan maupun salju menerjang sekalipun. Mendengar hal itu, Nari pun seketika teringat dengan viewersnya yang paling awal menontonnya. Sebentar, Namgung? Oh, mungkinkah kamu Namgung Love Nari? Tentunya, perkataan Nari membuat jiwa fans milik Namgung Ji-hoon tersentak kaget. Kamu bahkan mengingat usernameku. Seketika itu juga, Ji-hoon pun terjatuh pingsan di sana, yang membuat Roh Jung-won mau tak mau harus menyeretnya. Kami pergi dulu ya. Yang lain, ada di akomodasi sebelah sana. Kau bisa ke sana saja ya. Dengan begitu, Nari pun kini berlangkah pergi menuju arah yang ditunjukkan oleh Roh Jung-won tadi. Baik. Wow, teman-teman, aku tidak menyangka bakalan ketemu dengan penggemar berat di sini. Selanjutnya, kita akan berkunjung ke akomodasi para player. Mereka bilang, teman-teman baru selesai kemarin. Aku sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa tampilannya. Wah, lihat sekilas saja, rasanya pasti mahal sekali. Aku tidak percaya mereka membangun tempat seperti ini cuma dalam 2 minggu. Ayo, kita lihat sebentar ke sekitar. Dan, apa? Siapa? Ternyata, Nari dikejutkan ketika saat sengaja menginjak tubuh seseorang di depannya yang menuliskan kata Semonyo. Dia menulis apa? Pelakunya Tuan Semon? Ini player Cha Seung-ho, bukan? Dia bergumam apa? Mobil sport? Penthouse? Ibu! Kaget, Cok. Tiba-tiba saja Cha Seung-ho yang sebelumnya terkapar kini kembali bangkit dan berlari menjauh dari Nari sembari berteriak, gajiku 2 kali lipat! Saking terkejutnya, Nari pun hanya terdiam memperhatikan kepergian Cha Seung-ho yang semakin jauh darinya. Di tengah keterkejutannya, tiba-tiba saja ada seseorang di belakangnya yang bertanya menggunakan bahasa asing. Sepobo? Mendengar suaranya, seketika itu juga Nari berbalik dan ia kembali dikejutkan ketika melihat seorang player yang ternyata adalah Sania. Ini S dari YSM, Sania Akhmetov. Dan ada juga player Kim Jin-soo dan Yeonbyo. Mendengar perkataan Nari, Yeonbyo dan juga Kim Jin-soo pun langsung menyapanya. Halo. Lalu Nari melanjutkan, apa kalian bertiga baru kembali setelah berbelanja? Lihat dari jumlahnya, sepertinya kamu habis belanja mingguan ya. Mendengar hal itu, tubuh Sania pun kini bergetar. Namun Yeonbyo dan juga player Kim Jin-soo seketika berpikir di belakangnya. Kita harus bagaimana ini? Aku dengar Sania baru mengerti bahasa Korea sedikit. Seketika itu juga, di saat Sania menutupi wajahnya yang malu, player Kim Jin-soo dan juga Yeonbyo dengan heboh menutupinya. Ya, itu benar. Itu belanjaan untuk seminggu. Benar. Itu bukan untuk sekali makan saja. Namun, meski mereka berdua telah menutupi wajah Sania, tiba-tiba saja Sania yang mengerti maksudnya berlari menjauh dari sana. Hingga Kim Jin-soo pun hanya bisa terengah-engah melihatnya. Sania. Dengan panik, Yeonbyo langsung menjelaskan, semuanya teman-teman sekalian, jangan salah paham ya. Sania hanya mungkin menghabiskan itu semua dalam sekali makan ya, tidak mungkin ya. Ayo, hei Yeonbyo, cepat kejar dia. Dengan begitu, Yeonbyo dan juga Kim Jin-soo pun kini mengejar Sania, meninggalkan Nari yang terbengong di sana. Guys, kurasa aku sudah menemukan seorang
Jenius mukbang. Aku yang bertanya pada pemilik klub untuk melakukan collab dengannya. Lanjut ya. Sekarang, lokasi selanjutnya adalah tempat latihan. Sembari membuka pintu ruang latihannya, Nari menuturkan, banyak orang yang meyakini kalau player Battlefield itu cuma berlatih di ruang virtual saja. Tapi nyatanya, mereka juga berlatih di dunia nyata untuk memperkuat fisik dasar mereka dan membiasakan diri dengan superpower mereka. Namun, baru saja Nari membuka pintunya, sebuah ledakan kini menempa wajahnya hingga rambutnya mengacung dengan sangat keras. Melihat hal itu, Choi Hyuk-woo yang di sana langsung berteriak, "Woi, apa kau baik-baik saja?" Ternyata Nari terkena serangan dari Sim Young-soo yang tengah berlatih bersama Choi Hyuk dan rekan-rekannya lagi. Saat itu, melihat wajah Nari yang belepotan, Young-soo pun terdiam berpikir, Aku dalam masalah besar." Melihat wajahnya, Choi Hyuk juga rekannya langsung memunjukkan Sim Young-soo. "Young-soo, apa yang kau lakukan barusan? Bisa-bisanya kau menembakkan Explosion Spear kurang lebih begitu saja." Tentunya Young-soo pun langsung membela dirinya. "Apa yang kalian bicarakan? Aku seorang tank. Untuk apa aku menembakkan Explosion Spear?" Namun Choi Hyuk dan juga rekannya tak kalah menekannya. "Astaga, kau ini. Aduh, Young-soo, aku akan beritahu pemilik klub." Saat itu dikala Young-soo menahan amarahnya, Choi Hyuk dan rekannya malah mengejeknya dengan memutari tubuhnya. "Young-soo, kau akan mampus. Kau akan mampus lagi. Kau akan mampus lagi. Kau akan dipecat. Kau akan dipecat." Hingga akhirnya Young-soo pun yang murka berteriak, "Tidak, apa salahnya memakai super power di tempat latihan? Saya sendiri membuka pintu tanpa mengutuk dahulu." Mendengar hal itu, Nari pun yang merasa bersalah berkata, Dia benar, ini salahku." Namun rekan Choi Hyuk langsung menyalahnya. "Oh, tidak perlu minta maaf. Setiap kali ada kesalahan di klub kami, pasti itu adalah ulahnya si Young-soo. Mungkin itu tindakan khusus dari pemilik klub kita." Lalu di saat Nari terdiam mendengarnya, Choi Hyuk dan juga rekannya kembali membuli Sim Young-soo yang menahan amarahnya. "Ayo minta maaf. Minta maaf, ayo minta maaf. Ayo, bisa yo, bisa yo." Meskipun saat itu Young-soo sangat kesal, ia hanya bisa pasrah dan berkata, Aku minta maaf." Setelah mengatakan itu, Young-soo pun melangkah pergi dengan diejek oleh Choi Hyuk dan rekannya. "Wah, Young-soo, akhirnya kau berhasil. Young-soo, sudah kuduga kau pasti bisa melakukannya. Kau bisa minta maaf kan tadi?" Sembari memperhatikan kepergian mereka, Nari pun melihat ke sekitarnya berkata, "Wah, mereka benar-benar bersemangat. Oke, selanjutnya adalah, wah, mari kita ke atap." Namun di atap bangunannya, Nari tak bisa melangkah jauh ketika melihat player Lina dan juga Pietro yang tengah berdiri bersamping-sampingan. Wah, maskot resmi YSM, Linayon dan Pietro Anella yang sekarang menjadi topik hangat. Kenapa mereka berdua di atap begini? Sepertinya aku sedang menyaksikan sesuatu yang besar. Suasana ini benar-benar tidak bisa diganggu. Namun di saat Nari berusaha mengintip apa yang dilakukan oleh mereka berdua, tiba-tiba ia dikejutkan ketika Semonyo menyentuh pundak belakangnya berkata, "Kau lagi apa?" Seketika itu juga Nari bergetar ketakutan, malah terjatuh menatap Semon. "Kenapa kau terkejut begitu? Apa kau mencuri sesuatu?" Nari pun yang gemetar ketakutan membalas, Pemilik klub, Semonyo, Anda tiba-tiba muncul dari belakang. Tentu saja, aku akan kaget." Sembari melihat ke arah Pietro dan juga Lina, Semon menuturkan, "Ya, ini kan bangunanku. Jadi, aku bebas mau kemana saja di sini. Kau mau melakukan apa?" Memotot Pietro menyerah saja. Dia membenci hal-hal yang ribet. Reaksinya pasti tidak akan bagus. Mendengar hal itu, Nari pun mengangguk, membalas, begitu ya." Meskipun saat itu Pietro menyadari keberadaan Semon dan juga Nari di sana, dirinya tetap berdiam diri karena Lina di sampingnya. Lalu Semon melanjutkan,
Sepertinya kau sudah berkeliling, karena sekarang kau dari di sini. Kau sudah mau pergi kah? Tidak ada bus maupun taksi di sini. Aku akan mengantarmu sampai ke pusat kota. Mendengar hal itu, Nari membalas, tapi aku masih belum merekam player Park Yongmin. Semua menimpali Park Yongmin. Mungkin dia tak ada di sini. Tentunya perkataan semua membuat Nari terkejut. Benarkah? Beberapa saat kemudian, semua pun membawa Nari ke sebuah warnet, tempat di mana mereka bertemu sebelumnya. Ini kan? Lalu setelah masuk ke warnetnya, Park Yongmin pun langsung menyapa mereka semua. Itu Park Yongmin. Oh, Anda di sini pemilik klub. Semua pun membalas. Iya, aku baru bertemu dengannya belum lama ini. Siapa ya namanya? Nari? Nari pun menimpali. Aku BJ, Pretty Nari. Semua pun melanjutkan. Dia menyebut dirinya sendiri cantik. Ya, Nari pun menjelaskan. Bukan, maksudku ID. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini, player Park Yongmin? Park Yongmin pun membalas. Setelah insiden itu dan bergabung ke YSM, aku selalu bantu-bantu di sini saat sedang libur, tentunya bersama teman-temanku. Ya, mereka di sana. Itu masa lalu yang memalukan, tapi aku ingin menebusnya, meskipun cuma sedikit. Aku paham sepenuhnya bahwa banyak dari kalian yang mungkin melihatku dengan pandangan yang negatif. Aku dengan tulus akan merenung dan berubah. Mohon dukungannya. Di depan kamera yang mengarah padanya, Park Yongmin kini menunduk menunjukkan ketulusannya. Saat kemudian, semua dan juga Nari pun keluar dari warnetnya, di mana Nari menutup streamingnya hari itu. Ya, itu saja untuk live streaming hari ini. Ganti sekalian, apa kalian sama menikmatinya? Mari kita akhiri dengan kata-kata penutup dari pemilik klub. Silahkan. Iya, silahkan. Cuma kata-kata singkat penutup saja kok. Dengan begitu, di saat Nari mengarahkan kameranya ke arah semua pun kini menuturkan. Aku kenapa? Ya udah. Aku akan berangkat ke Inggris besok untuk merekrut anggota baru. Aku akan membawa orang yang hebat. Jadi, nantikan saja ya. Apa itu rahasia ya? Ups. Oke. Aku akan tarik kembali kata-kataku tadi. Dan video ini pun diakhiri dengan tentunya perkataan penutup Semonyop tadi membuat Nari, bahkan viewernya, bahkan fans klub YSM terkejut bukan main. Bersamaan dengan streamingnya yang berakhir dan pernyataan Semonyop yang menggemparkan, media pun kembali meledak. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.